Laut Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is baik nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter 1115 setelah seminggu lamanya kita libur. Tentu ya, kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Puppies dan juga Wordskin Forum. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu pada chapter sebelumnya, akhirnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana akhirnya kita mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Vegapunk yang menceritakan abad kekosongan yang dimulai dengan menyebut nama dari Joy Boy. Belum lagi pertarungan yang makin intens di Pulau Agen, dan kita pun menyaksikan senjata mengerikan Mother Flame dalam satu panel penuh. Yep, bagi kalian pecinta merchandise One Piece, baju favorit dari Gear 5 Luffy masih tersedia di Shopee, Tokopedia maupun via WhatsApp ya. Promo untuk gratis lanyar dan juga gancinya masih tersedia jika kalian membeli 2 pasang baju di Tamagon Park Merch. Desain keren dari Sangga Nika dengan baju warna hitam dan juga putih menjadi favorit dari para nakama sampai saat ini. Jadi buruan check out segera barangnya. Tampilan keren yang cocok dipakai di acara formal maupun bersantai dengan teman-teman. Dengan harga 85.000 saja, kalian sudah bisa memakainya dengan pilihan jenis baju tebal 24S dan juga adem 30S. Pilihan dari sablonnya sendiri sudah kualitas DTF premium yang awet dan juga tahan lama. Jadi pesan sekarang juga ya, link ada di deskripsi dan silahkan tanya-tanya dulu jika ada yang perlu ditanyakan pada link WhatsApp. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1115 belum mendapatkan judul pasti. Kita kemungkinan akan mendapatkannya pada spoiler lengkap yang akan kita dapatkan dalam besok hari. Chapter One Piece 1115 masih dimulai dengan melanjutkan pesan dari Vegapunk, dan kali ini diikuti dengan reaksi terhadap pesan dari Vegapunk ke penjuru dunia. Vegapunk mengatakan bahwa Poneglyph adalah catatan sejarah yang berisi tentang pertempuran besar yang terjadi pada masa abad kekosongan. Vegapunk pun menjelaskan bahwa itu adalah pertempuran antara dua jenis ideologi yang berbeda, tetapi dia tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Di sisi yang lainnya, kita pun kembali mendapatkan lanjutan dari para Gorosei yang masih saja mencari sinyal siaran dari Vegapunk. Di sini terlihat Gorosei Saint Mars menggunakan Housoko Haki untuk menjatuhkan beberapa Denden Mushi. Sementara itu, di sisi yang lainnya juga Gorosei yang lainnya bernama Nasujuro memotong Pangrikor menjadi 2 bagian dengan satu tebasan dan membekukan Surabi. Vegapunk mengatakan kekalahan dari Joy Boy ini menandai berakhirnya abad kekosongan. Namun, perang mengubah dunia dan benua yang ada 1000 tahun yang lalu tenggelam ketika permukaan laut naik setinggi 200 meter. Vegapunk kemudian mengatakan mereka tinggal di bagian-bagian kecil dari benua ini. Nah, ilmuwan ini lantas menjelaskan bahwa perang belum berakhir dan Ancient Weapon akan berperan penting di dalam perang ini. Oke, bocoran terakhirnya adalah halaman terakhir pada chapter ini kita melihat wajah dari Im Sama, namun masih saja berupa siluet. Sementara itu, kita pun melihat Joy Boy yang melawan seseorang dengan mahkota di panel kecil dan mereka semua ada dalam bentuk siluet. Abad kekosongan kembali diungkit oleh Vegapunk, dan kali ini pesan yang disampaikan makin dalam terkait dengan perang yang terjadi pada masa abad kekosongan yakni 1000 tahun yang lalu. Ada semacam benua yang tenggelam ke lautan karena diikuti oleh naiknya permukaan air laut setinggi hingga 200 meter. Bayangkan saja ya, sedikit demi sedikit dan perlahan demi perlahan dunia ini ditenggelamkan oleh air naik yang selalu berada di tingkat ketinggian dari tahun ke tahun. Menariknya adalah pertempuran ini dipicu oleh 2 ideologi yang berbeda di antara masing-masing kubu. Dapatkah kita menyimpulkan di sini bahwa Im Sama dan juga Joy Boy memiliki ideologi yang berbeda soal dunia ini? Nah, 2 ideologi yang berbeda. Tamagon sedikit melihat beberapa foreshadow di sini. Mungkinkah Im Sama ini bukanlah musuh terakhir dari Luffy? Ideologi yang berbeda dengan Luffy saat ini mungkin mengacu pada karakter dari Kurohige. Im Sama adalah makanan dari sang revolusioner nanti yakni Monkey D. Dragon yang akan mengubah sistem dunia yang Im Sama ciptakan sekarang. Mungkinkah Kastil Pangea ini sebenarnya adalah super benua Pangea terdiri dari 5 daratan? Saat ini kita memiliki 7 benua. Mengingat lambang matahari yang mempunyai 8 lingkaran kecil yang mengelilingi lingkaran besar, maka mungkin terdapat 8 benua atau 8 daratan yang besar di masa lalu. Nah, salah satu daratan besar tersebut adalah pengkhianat, dan itu mungkin adalah asal negara dari Neronaibo. Di dunia nyata kita, 7 benua berdiri dan eksis, sementara tanah mitos yakni Mu hilang dan dikatakan tenggelam di bawah laut.
Panel menarik lainnya yang mungkin kita akan lihat yakni serangan dari Nasujuro sepertinya sangat gila, seperti membelah pulau menjadi dua bagian. Jangkauan serangan ini sepertinya memiliki kekuatan yang jangkauannya benar-benar kuat. Sejauh ini merupakan serangan tebasan yang paling terkuat di manga sejauh ini. Tamgon yakin dia juga menggunakan Hausoko Haki dalam serangannya tersebut. Oke, masih banyak kemungkinan dan analisis menarik yang Tamgon bayangkan mendengar dua ideologi yang berbeda, begitu juga dengan daratan yang jatuh ke bawah laut. Kita akan bahas ini bersama-sama nanti ya dalam video analisisnya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, berita yang paling berbahagia di minggu depan bahwa chapter One Piece 1116 dipastikan akan berlanjut alias tidak libur. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai One Piece live action. Kali ini live action sudah mulai diproduksi untuk season keduanya di Netflix dan ada beberapa karakter yang masih belum mendapatkan aktor ataupun aktris untuk pemerannya. Rumah produksi sedang melakukan casting beserta dengan mencari pemeran dari karakter yang cocok untuk menampilkan para pemeran di season keduanya ini. Dan ada beberapa spesifikasi khusus jika dari kalian mungkin ingin masuk ke dalam progres pemeran dari live action ini. Nico Robin akan dicari peran sebagai aktris wanita berusia 20 hingga 39 tahun, diutamakan berdarah Latin di One Piece live action season kedua ini. Kemudian ada juga Vivi, adalah karakter wanita Timur Tengah ataupun Afrika Utara, Asia Selatan yang berusia 17 hingga 20 tahun. Kemudian Smoker adalah laki-laki berumur 25 ataupun 35 tahun. Tashigi sendiri adalah wanita Asia berusia 20 hingga 29 tahun. Miss Valentine adalah seorang wanita yang berusia 20 hingga 29 tahun. Mr. Five sendiri adalah seorang pria berkulit hitam yang berusia 20 hingga 29 tahun. Yang terakhir, Crocus adalah pria yang berusia 65 hingga 79 tahun yang etnisnya belum diketahui. Nah, jadi ini adalah beberapa klasifikasi untuk aktris maupun aktor yang akan melakukan casting dalam memerankan karakter di One Piece live action di Netflix. Kita lanjut ke berita berikutnya mengenai perilisan manga dari Oda Sensei. Diperkirakan bahwa arc Elbaf akan dimulai sekitar bulan November atau lebih awal menurut situs Shonen Jump karena mereka akan merilis figur dari kru bajak laut topi jerami pada waktu tersebut. Jadi terhitungnya tinggal 6 bulan lagi untuk menuju ke arc Elbaf ini. Ini berarti kita akan masih melihat Luffy dan juga kawan-kawannya berjuang untuk keluar dari Pulau Egghead selama 6 bulan. Atau dalam jeda waktu tersebut kita mungkin juga akan mendapatkan beberapa arc kecil sebelum kita akan menuju ke final saga di arc Elbaf nanti. Nah, ini merupakan foto langka dari punggung Oda Sensei yang mengenakan seragam klub sepak bola Borussia Dortmund. Bagi yang belum tahu, dalam musim ini di Liga Champions, Dortmund sudah sampai pada puncak final yang nanti akan berhadapan melawan Real Madrid di Juni nanti. Beberapa dari pemain Borussia Dortmund pun juga terlihat menjadi fans dari Oda Sensei, yang terlihat dari beberapa selebrasi yang mereka lakukan selepas mencetak gol ke gawang musuh. Berita tersebar di platform X bahwa seri One Piece akan merilis seperti yang Tamgon beritakan kemarin. Roronoa Zoro akan mendapatkan sebuah novel prequel yang tentu spesial akan membahas tentang karakter wakil kapten bajak laut topi jerami yang seru ini. Seperti yang dilaporkan oleh Shonen Jump News, novel One Piece yang baru ini akan berjudul Zoro, di mana akan berfokus pada petualangan awal dari Roronoa Zoro sebelum menjadi anggota kru bajak laut topi jerami. Novel ringan ini akan ditulis oleh Jun Esaka dengan ilustrasi oleh Nakamaru yang langsung didirect oleh Eiichiro Oda. Yep, berikut ini sudah rilis video promosi dari novel Roronoa Zoro. Mudah-mudahan saja ya kita bisa untuk mendapatkan beberapa bocoran mengenai isi dari novel spesial dari Zoro ini. Ditunggu saja, Tamgon akan mencoba untuk mereview nanti beberapa hal menarik yang kita temukan dalam novel tersebut tentang asal-muasal usul dari Roronoa Zoro. Oke, sekian saja pembahasan Tamgon kali ini ya. Mungkin kalian punya pendapat lain seputar bocoran spoiler yang muncul di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamgon hari ini. Mohon maaf juga ada informasi yang terlewatkan. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.